Bab 711. Bubar. Harley sudah kabur. Informasi ini langsung membuat ekspresi wajah leluhur Zheng Yang, leluhur sekte King Yun dan Master Ling Zhen menjadi masam. Harley kabur, tak disangka si brengsek Harley kabur lagi. Sekarang harus bagaimana? Sekarang harus bagaimana? Setelah ini, Nancu pasti akan heboh. Harley merupakan manusia yang tidak tahu malu dan pendendam. Dia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam ini. Dibandingkan mereka, Andrian Haotian dan lainnya malah merasa lega. Mereka tidak sia-sia menahan leluhur Zheng Yang mereka. Cepat, Master keluarga Sangguan langsung membawa Yona Sangguan mundur. Mereka tidak boleh berlama-lama di sini, karena pasukan sekte Zheng yang akan segera datang. Paman leluhur, menurutku, dia pasti akan pergi ke daerah Gunung Timur kalau masih hidup. Leluhur keluarga Sangguan langsung memotong pembicaraan Yona Sangguan. Kemudian, dia langsung mengayunkan lengan baju dan berbalik badan menghilang. Ayo pergi. Andrian Haotian juga tidak bodoh, meski masih memiliki dendam yang besar, juga tidak boleh tetap berada di sini. Dia adalah orang yang harus pertama kabur, kalau telat mungkin akan mati di sini. Mengenai Harley, meski sekarang Harley masih tidak mengakui Andrian Haotian sebagai ayah, dia suatu hari pasti akan pergi ke keluarga bangsawan Haotian. Karena di sana adalah akarnya. Sekarang mereka harus segera bersembunyi. Ayo, pergi. Tuan Suge, Alones, Pony dan Desi juga mundur. Mereka bertiga juga tidak bisa mengalahkan kekuatan pasukan satu cabang. Ayo, hari ini aku mentraktir kalian minum-minum. Stanley Wu melirik leluhur Zheng Yang sekilas, lalu kabur dengan cepat. Hari ini, kita harus makan puas. Si Den Miu dan Master Tai bahagia bisa makan gratis. Aku juga belum makan. Mereka bertiga langsung kaget, karena Mayu memikul kapak raksasa secara inisiatif mengikuti mereka. Stanley Wu langsung tertegun, berharap dia jangan makan terlalu banyak. Aku mau pergi mencari Harley. Shirley Luo masih tidak rela, dia memandang Lewi dan Hano dan dengan tatapan penantian. Kamu juga tidak tahu dia pergi kemana? Lewi dan tersenyum, lalu mengelus kepala Shirley Luo dan lanjut berkata, kalau dia masih hidup, pasti akan pergi ke kota Danceng, kamu menunggu dia di sana saja. Shirley Luo menganggukkan kepalanya, lalu menatap ke arah Harley menghilang dan mengikuti Lewi dan pergi. Masih ada kami. William Wei dan lainnya juga ikut di belakang, karena mengikuti mereka lebih tenang. Sebelum pergi, Naura Su masih sempat melihat Nancy Ji yang memakai topeng itu, lalu berkata, Saudara Nancy, apakah kita masih bisa berjumpa? Pasti bisa, jawab Nancy Ji, kemudian berbalik badan pergi. Dia memiliki identitas yang agak berbeda. Sebelumnya dia membantu Harley menahan serangan Master, kalau sampai ketahuan oleh leluhur Zheng yang mereka pasti akan gawat. Setelah Lewi dan mereka pergi, orang-orang yang membantu Harley juga langsung kabur. Mereka harus kabur. Andai saja sampai leluhur Zheng Yang dan lainnya mengamuk dan mengutus pasukan satu cabang, maka pasti akan terjadi peperangan yang besar lagi. Setidaknya ada setengah dari mereka akan mati di Luang Wuchang Yuan. Sialan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara amukan di langit Luang Wuchang Yuan. Ekspresi wajah semua orang langsung menjadi masam. Siapa Harley? Dia adalah Dewa Pil, memiliki daya tarik yang kuat. Dia adalah Dea Pembunuh, memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Membiarkan orang seperti ini kabur, bagi mereka adalah sebuah bencana besar. Apalagi kalau sampai Harley melakukan pembalasan secara diam-diam. Ditambah lagi sifat Harley yang licik, dia pasti akan memanfaatkan semua kesempatan untuk mencelakai orang. Beritahu kepada semua orang untuk menangkap Harley.
Master Tong Xuan adalah orang pertama yang berbalik badan, ekspresi wajahnya sangat murung. Dari semua orang, dia orang yang paling cemas, karena Zhen Yi, token instruktur, peta 9 negara langit misteri ada di tangan Harley. Semua benda ini tidak boleh ada yang hilang, kalau tidak akan menimbulkan bencana besar bagi Sekte Heng Yue. Setelah Master Tong Xuan pergi, leluhur Sekte King Yun langsung mendengus melihat Juanda Pang dan berbalik badan. Sekarang dia sedikit menyesal karena sudah bermusuhan dengan Harley. Kehidupan ke depan pasti akan sangat menderita. Ayo pergi. Master Ling Zhen juga melambaikan tangan lalu berbalik badan pergi. Sebelum pergi dia masih tidak lupa untuk melihat Juanda Pang mereka. Pasukan satu cabang bahkan tidak bisa menangkap satu orang, ketua macam apa dia ini. Benar-benar memalukan. Tangkap Harley dengan mengorbankan segalanya. Setelah orang dua pihak pergi, leluhur Zeng yang langsung berteriak. Dia pun terbang ke langit ilusi, bagaikan sebuah pelangi panjang melintasi langit. Beberapa leluhur Sekte Zeng yang langsung mengikuti, sebelum pergi mereka tidak lupa untuk melirik Juanda Pang sekilas. Ayo pergi. Ekspresi wajah Juanda Pang sedikit kesal, membiarkan Harley kabur adalah kesalahannya, kalau hanya diturunkan dari posisi masihlah hal kecil, tapi akibatnya akan sangat parah. Beberapa saat kemudian, Luang Changyuan yang dipenuhi orang ini menjadi sangat luas ketika orang-orang Sekte Zeng yang pergi. Pertunjukan sudah berakhir. Para penonton mulai kembali ke tempat masing-masing. Setiap orang dari mereka sebelum pergi pasti akan berkata, ini adalah pertarungan besar yang pernah aku nonton seumur hidup ini. Tidak lama kemudian, informasi di sini sudah tersebar luas di dinasti Dacu dan menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Segera pergi ke Sekte Ren Huang, mencari keberadaan Master Suci. Jelvin Zong yang berada di aula Sekte Heng Yue mendengar informasi ini langsung memerintah anak buahnya. Peperangan yang sangat sadis, sudah di luar perkiraan kita semua. Leluhur Sekte Langit menghirup napas dalam-dalam. Meski dia tidak melihat langsung pertarungan ini, dia juga mengetahui seberapa bahayanya pertarungan ini bagi Harley. Bisa dikatakan sebuah pertarungan yang mempertaruhkan hidup dan mati. Kita sudah meremehkan Zhen Yi ini. Kalau dari awal tahu seperti ini, kita pasti akan ikut membantu. Untung saja Harley berhasil kabur. Kalau dia dibunuh, merupakan kerugian besar bagi kita. Qilian Zong mengelus jenggotnya. Sekarang, mari kita membahas masalah Xuantong. Mereka seharusnya dalam perjalanan pulang. Ketika dia sampai, kita langsung tangkap, ujar Jelvin Zong. Tenang saja, mereka setidaknya akan 2 atau 3 hari lagi baru sampai. Kita memiliki waktu yang cukup. Formasi teleportasi di sekitar Sekte Heng Yue sudah hancur, kalau mereka terbang pulang pasti akan sangat capek, ujar Samuel Gu sambil mengorek telinga. Biar aku yang berbicara dengannya saja, kalian jangan sampai membunuhnya. Master Heng Tian melihat leluhur Sekte Langit dan Jelvin Zong sekilas. Tentu saja, dibandingkan semua orang, kami lebih berharap bisa damai. Tapi kalau kakak seperguruanmu bersikeras ingin bermusuhan dengan kami, kalau begitu jangan salahkan kami tidak berperasaan. Leluhur Sekte Langit tersenyum. Aku mengerti. Master Heng Tian menghirup napas dalam-dalam. Meski dia yakin bisa membujuk beberapa leluhur Sekte Heng Yue, dia tahu ada satu orang yang tidak akan bisa dia bujuk, orang itu adalah Tong Xuan. Dia sudah menjadi kakak adik seperguruan selama ratusan tahun, dia cukup paham dengan sifat kakak seperguruannya ini. Paman Guru, semua hal ditentukan oleh manusia. Kami mengandalkan kekerasan merebut kekuasaan, pasti akan ada korban jiwa, tapi menurutku semua ini setimpal dengan apa yang kita dapatkan, ujar Andreas yang dengan tenang. Andreas, kali ini kamu memiliki perubahan yang besar. Master Heng Tian menatap ke arah Andreas yang
Karena aku sudah tahu seberapa kerasnya hidup ini, ujar Andreas yang dengan nada suara yang serak. Sudah hidup terlalu lama, melihat banyak lahir dan hidup, hati ini akan menjadi dingin. Para kakak adik seperguruan yang meninggal, pasti akan ada orang yang membalas dendam. Aku juga tidak akan berbelas kasih menghadapi mereka lagi, hanya akan membunuh mereka. Bersambung. Bab 712. Fisik batin. Kegelapan malam, bintang-bintang di langit bagaikan debu. Di ruang hampa debu, Harley sudah bermeditasi hingga memancarkan cahaya suci dan sangat berwibawa. Pada saat ini, luka di badannya sudah pulih, lengan yang putus sudah tumbuh kembali. Di bawah bantuan esensi sejati, esensi bumi, kekuatan bintang dan pil obat, lautan diafragma dia juga mulai melimpah, kekuatan spiritual juga mulai melimpah dan saling menyatu. Selain itu, luka di tubuhnya sudah mulai pulih, kultivasinya juga meningkat 2 tingkatan, sekarang dia sudah mencapai alam Kongming tingkat ketiga. Suasana di sini sangat tenang, tidak ada benda lain selain Harley, dia hanya terus memulihkan lukanya. Pada saat ini, naga kuno mistik dunia bawah tanah Sekte Zeng yang terus memelototi 9 tubuh bayangan Harley. Dia melalui hubungan tubuh bayangan dengan tubuh asli mengawasi Harley, lebih tepatnya mengawasi lautan kesadaran Harley. Pada saat ini, naga kuno mistik mengedipkan mata, memelototi bayangan tubuh inkarnasi yang perlahan-lahan muncul di lautan kesadaran Harley. Bayangan ilusi sedang bermeditasi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan mata. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya, hanya mengetahui seorang bodhisatwa, di keningnya juga ada abjad kuno. Mahavairocana, naga kuno mistik menyedipkan mata, lalu ekspresi wajahnya langsung masam. Apa? Benar-benar pandai memanfaatkan kesempatan. Aku sudah meremehkan si botak tua ini. Harley, aku menyesal. Marah naga kuno mistik. Roar, roar. Roar. Ketika naga kuno mistik sedang memaki, roh leluhur pil yang ada di dalam lautan kesadaran Harley langsung mengaum. Meski ia tidak bisa berbicara, malah terus berputar di sekeliling bodhisatwa itu. Mo, ma, mi, ma, ba, hong. Seketika, terdengar suara mantra suci menggema di lautan kesadaran Harley, membuat roh leluhur pil merasa bimbang. Mungkin karena keanehan yang terjadi di lautan kesadaran, Harley yang masih memulihkan kening langsung mengerutkan kening dan membuka kedua matanya. Dia melihat masuk ke lautan diafragma juga melihat bodhisatwa yang ilusi itu. Pada saat ini, Harley langsung tertegun, siapa dia? Mahavairocana. Dia adalah sang Buddha yang aku katakan. Lebih tepat adalah fisik batin yang terbentuk dari kekuatan kepercayaan Mahavairocana. Terdengar suara naga kuno mistik. Kenapa dia lari ke lautan kesadaranku? Karena kamu sudah menggunakan mantra Mahavairocana memurnikan dunia di saat kondisi jalan iblis. Aku tidak mengerti. Harley menggelengkan kepalanya. Mantra Mahavairocana memurnikan dunia adalah sebuah kekuatan supranatural ajaran Buddha, tapi merupakan sebuah kekuatan supranatural yang aneh, jelas naga kuno mistik. Waktu itu, Sang Buddha menciptakan kekuatan supranatural ini, karena takut digunakan oleh orang berhati licik, barulah memasukkan teknik jalan kaisarnya. Intinya, orang yang menggunakan mantra Mahavairocana memurnikan dunia, tubuhnya akan muncul fisik batin. Jika kamu muncul pikiran buruk, maka fisik batin ini akan mengaktifkan mantra Mahavairocana memurnikan dunia untuk melenyapkan pikiran burukmu. Apa? Kenapa bisa seperti ini? Jadi, asalkan aku menggunakan jalan iblis, maka pasti akan dilenyapkan olehnya. Harley langsung kaget. Betul. Apalagi,
hal yang menakutkan dari mantra Mahavairocana memurnikan dunia pasti bukan hanya ini saja, kan? Tanya Harley. Sama seperti yang kamu katakan. Fisik batin Mahavairocana yang ada di dalam lautan kesadaranmu akan tumbuh di dalam tubuhnya. Kedepannya akan selalu menemanimu, dia juga akan terus mengubah pemikiranmu dengan pelan-pelan, ujar naga kuno mistik dengan nada takut. Mengubah pemikiranku, apa maksudnya? Harley mengerutkan kening. Semuanya tentang kitab ajaran Buddha, yang akan mengajarimu untuk berbuat baik, lebih detailnya adalah menyuruhmu melepaskan semua belenggu kehidupan. Naga kuno mistik berdeham. Apa? Kenapa bisa seperti ini? Harley langsung naik tensi ketika mendengar perkataan naga kuno mistik. Aku hanya bisa mengatakan, Sang Buddha adalah salah satu kaisar dalam kaisar Xuan Huang yang paling aneh. Naga kuno mistik lanjut berkata, dalam domain puluhan ribu surgawi sangat banyak fisik batinnya. Kekuatan kepercayaannya sangat kuat. Meski dia sudah parinirwana, kekuatan kepercayaannya bisa berubah menjadi fisik batin hidup di dunia ini. Aku tidak ingin mendengar cerita tidak berguna ini. Kamu langsung katakan saja padaku, bagaimana untuk mengusirnya dari tubuhku. Aku tidak ingin setiap hari diawasi olehnya, ujar Harley dengan ekspresi wajah masam. Aku juga tidak tahu. Naga kuno mistik berdeham. Dasar anak naga kecil, aku ingin sekali mencekikmu sampai mati. Ekspresi wajah Harley sudah super masam. Biarkan aku berpikir, pasti akan ada caranya. Dasar orang jalang. Harley langsung bangkit berdiri dan berkata kasar. Hanya saja naga kuno mistik tidak lagi membalas dan menghentikan pembicaraan dengannya. Harley yang emosi hampir saja membawa pisau naga tiran pergi ke sekte Zeng yang baik-baik berbicara dengannya. Kamu ingat saja, maki Harley. Dia langsung melihat fisik batin Mahavairocana yang berada di lautan kesadaran. Fisik batin ini terlihat sangat terang dan terus membaca mantra suci membersihkan noda di dalam hati. Hanya saja, meski fisik batin Mahavairocana sangat baik, Harley juga tidak ingin membiarkan dia berada di dalam lautan kesadarannya. Jika sama seperti yang dikatakan naga kuno mistik, fisik batin Mahavairocana begitu hebat dan aneh, maka akan mampus. Dia memikirkan kehidupan tanpa nafsu duniawi akan sangat membosankan. Hei, ayo kita berbicara sebentar, kamu keluar dari lautan kesadaranku, aku akan mencarikan tempat baik untukmu. Harley langsung tersenyum. Hanya saja, fisik batin Mahavairocana tidak menghiraukannya, hanya terus memancarkan cahaya suci dan melafalkan mantra suci. Kamu paling hebat. Harley mengacungkan jempolnya. Kerap. Tidak lama kemudian, ruang hampa debu hancur, Harley langsung muncul di pegunungan bersama dengan Jeanne. Harley tidak lagi menghiraukan fisik batin Mahavairocana, dia memandang ke arah Jeanne, lalu mengayunkan tangannya untuk menyimpannya. Ini adalah benda pusaka yang bagus, kalau kedepannya berjumpa masalah, dia pasti akan keluar menolongnya. Akan tetapi, semua ini hanyalah harapan Harley. Meski dia tidak tahu Jeanne kapan bisa kembali menjadi manusia, dia tahu dalam waktu dekat ini pasti tidak akan bisa. Karena kondisinya sangat aneh. Pengurasan tenaga kali ini juga sangat banyak. Apakah orang-orang itu masih ada di sini? Harley melihat langit, lalu melompat ke langit ilusi dan terbang ke arah Luang Changyuan. 1 jam kemudian, dia sudah berada di langit Luang Changyuan. Kondisi Luang Changyuan sekarang sangat berantakan, dipenuhi dengan lautan mayat dan darah. Selain itu, dia tidak berjumpa dengan Tuan Suge dan sekelompok orang sekte Zeng yang lagi. Mereka seharusnya sudah pergi. Sekte Zeng Yang, Sekte King Yun, Ling Zhen, kalian tunggu saja, aku akan baik-baik menghitung semua dendam ini, komat kamit Harley.
Setelah itu, dia tidak lupa melihat Zendiyi yang terkurung di dalam bejana ilahi Daluo. Zendiyi masih dalam kondisi pingsan. Setelah kembali ke sekte baru baik-baik menghitung segalanya, ujar Harliye. Setelah itu, Harliye langsung melintasi langit menuju ke cabang kelima sekte Hangyue. Dia ingin meminjam formasi teleportasi cabang kelima sekte Hangyue kembali ke markas utama sekte Hangyue. Bersambung. Bab 713. Kembali ke sekte Hangyue. Malam ini ditakdirkan bukanlah malam yang tenang. Dari kejauhan melihat, ada 9 cahaya ilahi yang melintas di langit ilusi. Rata-rata dari mereka adalah kultivator alam langit semu. Mereka, bukankah mereka adalah Tongsuan dan lainnya? Ekspresi wajah 9 orang ini sangat masam. Awalnya ingin kembali ke sekte untuk melapor Harliye, tapi formasi teleportasi sepanjang jalan rusak, membuat mereka hanya bisa mengandalkan sepasang kaki kembali ke sekte Hangyue. Siapa yang begitu tidak ada akhlak? Seorang leluhur sekte Hangyue memaki sepanjang perjalanan. Tahu seperti ini, kita seharusnya pergi ke cabang kelima meminjam formasi teleportasi. Sekarang terbang setidaknya harus 1-2 hari. Leluhur yang lainnya juga sangat emosi. Jangan panik, di kota selanjutnya mungkin akan ada formasi teleportasi. Aku sudah mendengar perkataan sampai muak. Jangan ribut. Tongsuan yang terbang paling depan mulai kesal dengan omelan para leluhur sepanjang perjalanan. Token instruktur direbut, peta 9 negara misteri dirampas, bahkan instruktur sekte Hangyue juga sudah kabur. Suasana hati mereka sudah sangat kesal. Meski mereka tidak pernah membahas, hati mereka berpikiran hal yang sama. Sekarang mereka berharap Harliye bisa membunuh Zendiyi, dengan demikian mereka bisa mengangkat Harliye sebagai ketua. Dibandingkan dengan Zendiyi, sekarang mereka lebih memihak ke arah Harliye. Setelah itu, ada beberapa orang yang mengikuti Master Tongsuan. Di sore hari, Harliye sudah tiba di kota kuno cabang kelima sekte Hangyue. Ketika dia baru masuk, langsung terdengar suara orang-orang bergosip. Herikin si dewa pembunuh adalah Harliye Dewa Pil. Apakah kalian tercengang mendengar perkataan ini? Di dunia pasti ada 1 atau 2 kakek yang pandai bicara menceritakan hal-hal yang menarik. Aku merasa aneh, bukankah Harliye sudah meninggal, kenapa sekarang masih hidup? Bantah seseorang. Pertarungan kemarin itu benar-benar sangat menakjubkan. Bahkan Inang juga kalah, membuat orang sekte Zeng Yang, sekte Qing Yun, sekte Hangyue dan Master Ling Zhen langsung ingin membunuh Harliye. Untung saja ada sekelompok manusia yang tidak lemah membantu Harliye. Bahkan sampai orang Danceng juga ikut. Pertarungan semalam itu benar-benar luar biasa. Yang paling hebat adalah sekte Zeng Yang. Mereka demi membunuh Harliye sampai mengutus pasukan 1 cabang. Akan tetapi, Harliye malah berhasil kabur. Sekarang aku memikirkan, bagaimana ekspresi Suan Ling ketika mengetahui orang yang menangkapnya adalah Harliye. Ada orang yang mengelus dagu. Harliye memang pemberani, bahkan sampai berani menyandera mantan pacar untuk meminta kompensasi, setelah mendapatkan uang malah tidak melepaskan orang. Dia orang pertama di dinasti Dacu. Aku orang miskin, aku baru pulang kerja tapi masih tetap melihat kalian bergosip di sini. Harliye melewati mereka dan sambil mengorek telinga. Akan tetapi, dia sampai sekarang masih kaget dengan perbuatan Nancy Ji. Kemarin di depan para leluhur sekte Zeng yang dia berani turun tangan menolongnya. Kalau sampai orang sekte Zeng yang tahu, dia akan menerima hukuman seperti apa? Aku sudah menolongmu 3 kali, kamu menolongku 1 kali, kamu masih utang 2 kali. Harliye masih berpikir apakah dia perlu mencari waktu untuk menagih 2 utang kebaikan ini.
Sambil berpikir, dia sudah tiba di mansion ketua aula dan sampai di istana bawah tanah cabang kelima. Master Suci. Dia baru tiba, Charmin sebagai penjaga cabang kelima langsung memberi salam padanya. Apakah tongsuan mereka sudah kembali ke sekte Han Yue? Tanya Harley Ye. Belum, jawab Charmin dengan singkat. Meski berbicara dengan Master Suci, sikap dia tidak berubah, tetap bersikap dingin. Harley Ye sudah terbiasa dengan semua ini. Aku juga menebak mereka belum kembali. Sekarang mungkin masih dalam perjalanan kembali ke sekte Han Yue, ujar Harley Ye. Master Suci, Dewa Api dan lainnya sudah menunggumu. Aktifkan formasi, aku akan segera kembali. Harley Ye langsung berjalan ke formasi teleportasi kehampaan. Formasi teleportasi langsung aktif, Harley Ye langsung menghilang. Setelah masuk ke lorong ruang hampa, Harley Ye langsung teringat kejadian yang terjadi di lubang hitam ruang hampa. Mengingat hal ini, Harley Ye langsung merinding. Lubang hitam ruang hampa zaman Chou sangat menakutkan sekali. Bahkan kultivasi dan kekuatannya masih tidak bisa bertahan selama 1 detik. Kalau bukan reaksi yang cepat, mungkin dia sudah mati. Apa yang dikatakan anak naga kecil ini benar. Lubang hitam ruang hampa bukan tempat yang baik. Kedepannya, kalau bukan dalam kondisi mendesak, tidak akan lagi masuk ke dalam lubang hitam ruang hampa ini, komat kamit Harley Ye. Setelah itu, dia tidak lupa mengelus mata keabadian kirinya. Waktu bertarung dengan Zheng Yi, dia tidak hanya sekali menggunakan keabadian surgawi dan menguras banyak kekuatan pupil matanya. Ingin pulih kembali setidaknya memerlukan waktu setengah bulan. 15 menit kemudian, Harley Ye berjalan keluar dari formasi teleportasi kehampaan dan tiba di istana bawah tanah sekte Han Yue. Dia langsung melihat belasan orang, ada leluhur sekte langit, Jelvin Zong, Samuel Gu, Andreas Yang, Hengqi Feng dan lainnya berdiri tegak di istana bawah tanah seolah-olah sedang menyambut kedatangannya. Oh, semuanya ada di sini. Harley Ye langsung tersenyum lebar. Wah, bukannya ini orang yang terkenal itu. Samuel Gu dan Master Wu Ya langsung jalan keluar dan mengelus dagu. Tatapan mereka menatap Harley Ye sambil berbinar-binar. Ia terkenal, tapi hampir mati. Aku sudah kaget setengah mati. Harley Ye juga tidak lupa untuk bercanda dengan mereka. Kita sudah terlalu meremehkan kekuatan Zheng Yi. Kalau dari awal tahu seperti ini, kami malah berharap menggunakan rencana kedua, juga tidak akan mengorbankan komandan utama. Leluhur sekte langit sekarang baru merasa takut. Bukannya aku sudah kembali. Keberuntunganku sangat baik. Harley Ye tersenyum. Harley kemari. Dia adalah guru leluhur, panggil Andreas Yang, lalu menarik Harley Ye ke depan Master Heng Tian. Guru leluhur, Harley Ye memanggil dengan sopan. Master Heng Tian yang ada di depannya berbeda dengan Master Tong Xuan. Master Tong Xuan berkali-kali ingin membunuhnya, sedangkan Master Heng Tian sudah sangat membantu mereka. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa merebut sekte Han Yue dengan mudah. Langit masih memberkati sekte Han Yue. Master Heng Tian memegang bahu Harley Ye. Berada di depan Harley Ye, dia merasa dirinya sudah sangat tua. Aku mendengar tetua Diki berkata, Anda ada menyiapkan hadiah untukku. Harley Ye tersenyum. Apa? Kapan aku berkata seperti itu? Marah Diki Pang yang berdiri di samping. Oh, kalau begitu aku sudah salah dengar. Setelah itu, Harley Ye mengorek telinganya. Hadiah pasti ada. Master Heng Tian tentu saja mengerti maksud dari Harley Ye. Atau bisa dikatakan, maksud Harley Ye bukanlah hadiah, melainkan memberikan dia jalan untuk turun. Perlu diketahui, dulu karena salah penilaian dari mereka barulah membuat Harley Ye terpaksa keluar dari sekte Han Yue dan terjadi begitu banyak kejadian tragis.
Kenyataan sama seperti yang diperkirakan oleh Master Hengtian. Maksud Harley Ye adalah kamu berikan beberapa batu spiritual, maka masalah ini akan berlalu. Kamu adalah Dewa Pil, pasti tidak akan kekurangan pil obat. Ini adalah pedang spiritual yang aku buat sendiri. Sambil berkata, Master Hengtian mengeluarkan sebuah pedang spiritual berwarna ungu kepada Harley Ye. Terima kasih guru leluhur. Harley Ye tersenyum dan menerima pedang spiritual itu. Mereka sama-sama mengerti dan tersenyum untuk menutupi kecanggungan ini. Orang ini sangat pintar, adalah orang yang cocok menjadi komandan utama. Master Hengtian mengelus jenggot dan semakin suka dengan Harley Ye. Waktu itu, otak dia pasti bermasalah barulah memilih Zheng Yi. Coba katakan kondisi sekte Hang Yue. Harley Ye memandang ke arah semua orang. Ada 90% tetua dan murid yang mendukungmu. Tentu saja, di antara mereka pasti ada orang bermuka dua, tapi bukan masalah besar. Lalu para tetua dan murid yang berulah sudah dikurung dalam penjara, menunggu Tong Xuan dan lainnya kembali, baru dihukum bersama, ujar Jelvin Zong. Lebih lancar dari yang aku bayangkan. Harley Ye tersenyum. Harley, kamu berencana bagaimana menghukum guru leluhurmu? Master Hengtian menatap ke arah Harley Ye. Andreas Yang dan lainnya juga serentak menoleh. Dia juga ingin mendengar pendapat dari Harley Ye. Dia pasti tidak akan mengakuiku. Dunia ini keras, yang kuat barulah bisa bertahan, kalau tidak semua orang pasti akan meninggalkannya. Harley Ye tersenyum. Bersambung.